Sekitar 2 jam setelah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juni 2024, KPK mengumumkan akan memanggil Hasto sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Kasus yang telah lama itu kini diungkit lagi sehingga menimbulkan pertanyaan publik. Sepanjang kontestasi Pilpres 2024, Hasto terbilang sangat getol mengkritik dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. Seperti masifnya intimidasi terhadap kepala desa dan kepala daerah, serta adanya politisasi bantuan sosial. Fenomena itu bermula setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju mendampingi Prabowo melalui putusan MK nomor 90. Salah satu kritik Hasto yang dijadikan barang bukti yaitu rekaman pernyataannya dalam wawancara dengan televisi nasional. Atas pernyataan itu, Hasto dituduh melakukan penghasutan atau menyebarkan informasi elektronik yang memuat berita bohong. Selain itu, Hasto juga harus menanggapi kasus lain di KPK, yakni terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Kasus suap penetapan anggota DPR 2019 hingga 2024 dengan tersangka Harun Masiku tersebut sudah bergulir sejak 2020. Kala itu, Hasto juga pernah dimintai keterangan oleh KPK dan kini kasus tersebut hidup kembali. KPK menyebut pemanggilan ini berkaitan dengan informasi baru yang diterima KPK soal keberadaan Harun Masiku. Terkait hal ini, dalam keterangannya Kamis 6 Juni, Hasto pun mengaku siap memenuhi panggilan KPK. Saya akan datang dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan. Apalagi KPK ini didirikan oleh Bu Megawati. Kualat saya kalau nggak hadir, maka saya akan hadir. Sementara itu, pengajar hukum pidana Universitas Trisakti Asmi Syahputra menilai, dalam praktiknya hukum lambat laun berubah menjadi senjata sekaligus komoditas bisnis, di mana penegakan hukum selalu berlangsung dalam hubungan kompetitif terutama politik. Bagi pemimpin perangkat hukum yang amanah dan tujuannya lurus, hukum bisa menjadi sarana yang efektif mewujudkan keadilan sosial. Namun bagi pemangku kepentingan yang tidak lurus, hukum dapat disalahgunakan untuk jadi subjektif, sempit, dan salah satunya akan menghambat dan menjatuhkan lawan politik. Untuk itu, sebaiknya semua pihak harus memahami esensi supremasi hukum sebagai seruan ke arah hukum yang berkeadilan. Hukum tak boleh menjadi tawanan undang-undang, sehingga semua anak bangsa, terutama penyelenggara bangsa, harus membangun komitmen kepada hukum.